Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah zakat, di mana di dalam kitabnya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakah. Ini kitab menerangkan zakat. Tajibuz zakatu bi khamsati asya'a. Wajib mengeluarkan zakat fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Wajib mengeluarkan zakat pada 5 perkara. Wahia al-mawasi, yaitu yang pertama al-mawasi, hewan-hewan ternak. Wal asmanu, yang kedua benda berharga. Wazuru'u, yang ketiga pertanian. Wasimaru, yang keempat buah-buahan. Wa ududut tijarah, dan yang kelima harta perdagangan, harta perniagaan. Fa'amal mawasi, maka adapun hewan-hewan ternak, fatajibu zakatu, maka wajib mengeluarkan zakat fi salasati ajnasin, pada 3 jenis hewan. Minha, daripada hewan-hewan tersebut. Wahia, dan bermula yang 3. Wahia, dan bermula salasah itu al-ibilu, pertama onta. Wal baqaru, dan yang kedua sapi. Wal ghanamu, dan yang ketiga kambing atau domba. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di dalam kitabnya dikemukakan oleh pengarang kitab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kitabu ahkamiz zakah, kitab tentang hukum-hukum zakat. Kitab tentang hukum-hukum zakat. Wahia lughatan, dan bermula zakat lughatan, secara bahasa artinya adalah pertumbuhan. Ya, zakat itu secara bahasa artinya adalah pertumbuhan. Zakat adalah satu ibadah yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun yang tertuang di dalam riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu artinya pertumbuhan secara vertikal. Zakat itu tidak pernah mengurangi harta benda kita pada hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, yang kira-kira barang siapa yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, maka akan diganti oleh Allah dengan 700 penggantian. Allah akan melipat gandakan pahala sampai 700.
hingga tak terhingga. Sehingga dengan kata lain bahwa nilai-nilai kita, nilai-nilai kebaikan zakat secara vertikal justru akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara horizontal antar hubungan manusia, bahwa zakat itu akan menumbuh kembangkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang antar umat manusia, akan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati yang memberikan zakat. Kemudian dengan zakat juga secara horizontal akan bantu menentaskan kemiskinan. Jadi itulah kira-kira apresiasi daripada zakat secara lughah, bahwa zakat itu artinya adalah pertumbuhan. Wa syar'an, dan secara syariat zakat itu adalah ismun limalin makhsusin, adalah isim untuk harta benda makhsusin yang ditentukan. Ya. Ditentukan karena apa? Tidak semua harta benda bisa kita jadikan sebagai zakat. Hanya harta-harta tertentu saja yang bisa dijadikan zakat. Makanya pengarang kitab mengemukakan ismun limalin makhsusin, isim bagi harta benda yang dikhususkan. Hewan ternak, tidak semua hewan ternak dizakatkan. Benda berharga, tidak semua benda berharga dizakatkan. Hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang bisa dizakatkan. Yukhadhu mim malin makhsusin, yang diambil dari harta benda yang tertentu, yang dikhususkan. Ala wajhi makhsusin, ala wajhin makhsusin, atas wajah yang ditentukan, atas cara-cara yang ditentukan. Ya. Jadi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad, cara-cara yang ditentukan, cara-caranya tersendiri berkaitan dengan serah terima dan menyalurkan zakat. Yusrafu lit-thaifatin makhsusin, ditasarrufkan, diolah zakat itu untuk segolongan tertentu. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Di luar yang 8 asnaf tersebut maka tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi yang mustahiknya saja juga sudah ditentukan, ya. Ditasarrufkan, diolah zakat itu untuk satu golongan yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibuz zakatu, wajib zakat, fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Wahya al-mawasi, yang pertama adalah al-mawasi. Walau abara bin na'ami, dan jikalau mengibaratkan, ya, menyebutkan dengan an-na'ami, lakana aula, maka itu lebih utama. Jadi bukan nyebutnya dengan mawasi, akan tetapi an-na'amu. Ya. Jadi ada pengarang kitab mengemukakan yang lebih utama adalah dengan an-na'amu, wahya an-na'amu.
Li'annaha, karena bahwasanya an-na'amu, lafaz an-na'amu akhasu, itu lebih khusus ketimbang mawasi. Li'annaha akhasu minal mawasi, karena bahwasanya kata-kata atau lafaz an-na'am itu lebih khusus daripada lafaz mawasi. Wal kalamu hunna, dan adapun kalam di sini fil akhasi, tentang bicara yang khusus. Wal asmanu, dan bermula dua benda, harta benda berharga. Wal asmanu, dan benda berharga. Wa uridu biha, dan yang dimaksud dengan benda berharga az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Jadi benda berharga itu yang dizakatkan hanya emas dan perak. Makanya dikemukakan malun makhsusun, harta benda yang khusus, yang tertentu. Wazuru'u, dan zuru', hasil pertanian. Wa urida biha, dan yang dimaksud dengan zuru' al-aqwatu, yaitu makanan yang bisa menambahkan kekuatan. Ya, hasil pertanian. Apa tuh misalnya? Misalnya kalau di kita adalah beras. Wasimaru, dan buah-buahan. Wa urudut tijarati, dan barang-barang perniagaan, barang-barang dagangan. Wasayati kullum minal khamsyati mufassalan. Wasyayati, dan nanti, ya, dan nanti tiap-tiap daripada yang 5 perkara tersebut mufassalan akan diterangkan secara lebih terinci. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal mawasi, maka adapun mawasi, fatajibu zakatu, maka wajib opo zakat, maka wajib zakat fi salasati ajnasin minha, di dalam 3 jenis daripada mawasi. Wahya al-ibilu, yang pertama adalah onta. Wal baqaru, yang kedua sapi. Wal ghanamu, yang ketiga kambing ataupun domba. 3 hewan ternak itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ayam tidak, burung tidak. Fala tajibu fil khayli, maka tidak ada wajib di dalam kuda. Jadi kuda itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Warrokiki, dan budak, hamba sahaya. Hamba saya enggak wajib mengeluarkan zakat. Berapa juga yang kita punya hamba sahaya, berapa juga yang kita miliki budak, maka tidak ada zakat budak. Wal mutawallidi asalan, dan yang lahir, misalnya baina gonamin wa zobain, di antara persilangan antara kambing dengan kijang, nggak boleh, nggak ada zakat. Hasil persilangan, anak-anak hasil persilangan daripada kambing dan kijang
maka tidak dikeluarkan zakatnya. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a, dan bermula syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat al-mawasi sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah kitab matan sittu khisalin, menyebutnya sittu khisalin, bukan sittatu asya'a, tetapi sittu khisalin. Al-Islamu, syarat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban atas orang kafir yang asli mengeluarkan zakat. Orang kafir tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama adalah yang mengeluarkan zakat itu adalah orang Islam. Wa amal murtadu, maka adapun orang yang murtad, yang keluar dari Islam berpindah ke agama yang lain. Wa amal murtadu, dan adapun orang yang murtad, fasahihu, maka yang lebih sahih, anna malahu mauqufun, bahwasanya harta bendanya itu ditangguhkan. Fa in ada ilal Islam, maka jika si murtad tadi kembali masuk ke dalam agama Islam, wajabat alaih, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat. Wa illa, dan jika si murtad tadi tidak kembali ke dalam Islam, fala, maka tidak ada kewajiban dia mengeluarkan zakat daripada hartanya. Wal hurriyatu, kemudian syarat yang ketiga al-hurriyah, yaitu orangnya merdeka. Fala zakata ala raqiqin, maka tidak ada wajib zakat atas budak. Wa amal mubaat, dan adapun budak mubaat, fatajibu alaihi zakatu, maka wajib atasnya opo zakat, fima malakahu, pada harta benda yang dia memilikinya, bibadil hurri, dengan sebagian kemerdekaannya. Wal milkutam, kemudian syarat yang keempat adalah milik yang sempurna. Ai fal milkud dhaifu, maka adapun milik yang lemah, la zakata fihi, tidak ada zakat di dalamnya. Kal mustara qabla qabdihi, seperti membeli satu barang yang sebelum diterima barang tersebut. Membeli tapi dia si pembeli belum menerima, maka yang demikian itu bukan milik yang sempurna. Jika terjadi yang demikian itu, seperti itu, la zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. La tajibu fihi zakata kama yaktadihi, sebagaimana yang ditunjukkan kalamul musannif, oleh kalam musannif, tabaan, yang mengikuti lil qaulil qadim, kepada qaulil qadim. Qaul qadim. Jadi kalau menurut qaul qadim seperti itu. Barang yang bukan milik sempurna maka tidak ada zakatnya. Walakin, akan tetapi, al-jadidu wujubu, akan tetapi menurut qaul jadid, al-wujubu tetap wajib.
Jadi Imam Syafi'i memiliki dua kaul, kaul qadim dan kaul jadid. Di dalam kaul qadim, maka bagi barang yang bukan milik sempurna tidak ada zakatnya. Akan tetapi menurut kaul jadid, meskipun dia itu barang yang bukan milik sempurna, tetap dikeluarkan zakat. Wan nisabu wal haulu, kemudian syarat yang berikutnya adalah nisab dan haul. Falau naqasa kullu minhuma, dan jikalau kurang tiap-tiap dari keduanya, belum sampai nisabnya, belum sampai 1 haul, fala zakata, maka tidak ada zakat, karena belum terpenuhinya nisab atau belum terpenuhinya 1 haul, 1 tahun komariah. Wasaumu, dan kemudian yang terakhir syarat yang keenam adalah as-saumu wa wa ar-ra'yu fi kalaim mubahin, yaitu penggembalaan di dalam padang rumput yang diizinkan, yang mubah, yang diperbolehkan untuk menggembala. Jadi kalau ada padang rumput yang tidak boleh, yang tidak diizinkan milik seseorang, maka tidak boleh kita menggembalakan hewan ternak kita di tempat tersebut. Makanya pengarang kitab mengemukakan wa huwa ra'yu fi qalaim mubahin, yaitu menggembalakan pada padang rumput yang mubah, yang boleh digunakan untuk penggembalaan. Fa in ulipat al-masiyatu, maka jika diberi makan hewan-hewan penggembalaan tersebut, hewan-hewan ternak tersebut, mu'zamal hauli, yang lebih besar, sebagian besar daripada 1 tahun, fala zakata fiha, maka tidak ada zakat di dalamnya. Jadi selama 1 tahun itu kita memberikan makan si hewan ternak dengan mengeluarkan biaya. Diberikan makan kambing kita kasih makan, kita upahin, maksudnya orang, kita mengeluarkan biaya untuk itu, ya, dimana dalam 1 tahun lebih banyak kita mengeluarkan biaya. Fala zakat fiha, maka tidak ada zakat padanya. Wa in ulipat, dan jika diberikan makan nisfuhu, setengah tahun, ya, setengah tahun diberikan makan, setengah tahun diberikan makan, wajabat zakatuhu, maka wajib zakatnya. Yang tadi lebih banyak, lebih daripada setengah tahun dia mengeluarkan biaya untuk ngasih makan. Ini kan nyari rumput kan susah nih. Si yang nyari rumput kan kudu diupain. Yang nyari rumput kudu diupain, yang memelihara kudu diupain, dikasih upah. Ya. Katakan lebih daripada setengah tahun, fala zakata fiha, maka tidak ada zakat pada yang demikian itu. Dan akan tetapi jika hewan ternak itu dilepas, diberikan makan setengah tahun, yang tadi lebih daripada setengah tahun, maka dikatakan mu'zamal haul, yang lebih besar daripada 1 tahun. Berarti lebih daripada setengah tahun. Wa in ulipat nasfahu, dan jika diberikan makan hewan ternak itu, diberikan makan, dikeluarkan biaya, tidak dilepas di padang rumput yang gratis. Wa in ulipat nasfahu, maka jika diberikan makan setengah tahun,
wajabat zakatuha, maka wajib zakat atas hewan ternak yang demikian itu. Jadi kira-kira begitu, setengah tahun ataupun setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih dia ngeluarin biaya, dia ngasih makan, maka tidak wajib zakat. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.